tambang-tambang di Jawa ini semuanya sudah diberi tanda-tanda atau tetenger. Misalkan di Banyuwangi itu ada tumpang pitu. Jadi di keilmuan modern mereka masih tersilo di tumpang satunya, padahal ada 6 tumpang lagi yang luar biasa, tidak hanya sekedar emas. Jadi ada 6 lagi yang sangat luar biasa sebenarnya isinya. Saya masuk ke Bondowoso juga, di situ semuanya sengaja dipendam. Salah satunya misalkan Mailang, itu dari bahasa Madura, artinya adalah sengaja menyembunyikan diri, lain dengan Maelang yang benar-benar hilang tidak berbekas. Dan kemudian saya temukan semua situs-situs yang terpendam tadi sampai ke Bondowoso itu mempunyai tanda-tanda yang sengaja dipendam. Misalkan adalah pohon-pohon yang sebenarnya tidak harus hidup di tempat itu, tapi ada di tempat itu, kemudian pohon ini berdiri sendiri. Ada buah, misalkan seperti kepo, tapi jatuhnya buah tadi tidak menumbuhkan tunas baru, karena itu adalah tetenger atau tanda, dan kemudian diangkerkan. Sebenarnya juga bukan tentang jin atau demit, tapi itu ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di bawah pohon-pohon itu tadi. Jadi sangat banyak, termasuk tambang-tambang di Jawa ini semuanya sudah diberi tanda-tanda atau tetenger. Misalkan di Banyuwangi itu ada tumpang pitu. Jadi di keilmuan modern mereka masih tersilo di tumpang satunya, padahal ada 6 tumpang lagi yang luar biasa, tidak hanya sekedar emas. Jadi ada 6 lagi yang sangat luar biasa sebenarnya isinya, termasuk juga Tanggulangin. Kenapa itu Tanggulangin? Kenapa kok dikasih nama Tanggulangin? Kenapa enggak Tanggul Air? Ternyata di depannya ada gas. Dan di situ sebenarnya kalau mau keilmuan modern mempelajari tentang nama dusun tadi bernama Siring, atau dalam bahasa Jawa modern adalah miring, itu adalah kedalaman yang memiring dan ada di situ mengeluarkan gas, tapi karena mungkin ketamakan dari perusahaan-perusahaan tadi untuk menyudet-nyudet, sehingga terjadi luapan lumpur yang luar biasa besar sekarang ini. Dan di Siring itu nama desanya adalah Rino Kenongo, dan sebenarnya nama itu adalah Raino Minongko Kenongo, atau kegiatan di siang hari. Jadi Rino itu, jadi di situ memang ada sebuah kenangan kegiatan di siang hari. Sebenarnya kita diberi kitab-kitab yang banyak sekali, atau naskah-naskah yang banyak sekali, tapi naskah-naskah ini berbentuk prasasti, yaitu penamaan nama-nama desa atau nama-nama dusun. Itu adalah kitab-kitab kita, tapi sayang sekarang kita masuk dalam lorong atau gua, dan relief-reliefnya adalah kita-kita ini. Kemudian juga semua kegiatan-kegiatan prasastinya adalah nama desa itu sendiri, dan kita tidak diberi detail untuk mengetahui itu, karena kita adalah bangsa yang cerdas. Harusnya kita tahu bahwa itu adalah prasasti dan isi-isinya yang lengkap sekali. Jadi kita sebenarnya tidak kehilangan apapun tentang Jawa ini.
hanya orang barat aja yang tidak tahu atau tidak mengerti tentang prasasti atau relief-relief tadi. Jadi sifat-sifat dasar kita adalah relief-reliefnya, jadi bukan pengaruh-pengaruh dari propaganda sehingga kita menjadi seperti sekarang ini. Tentang sejarah leluhur saya, semakin saya tidak tahu, semakin banyak pertanyaan dan semakin saya berani untuk menggali sebuah situs-situs yang terpendam, yang selama ini di beberapa kurikulum sejarah bahwa situs-situs itu tadi adalah karena bencana alam atau karena luapan atau letusan gunung berapi. Tapi setelah saya lakukan beberapa penelitian di beberapa tempat dari Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah ini, saya menemukan bahwa bukti-bukti tentang situs-situs yang terpendam itu ternyata adalah sengaja dipendam atau sengaja disembunyikan. Jadi sebenarnya tidak ada yang tahu tentang Mojopahit, termasuk diri saya sendiri tidak tahu tentang Mojopahit. Maka saya melakukan penelitian itu. Jadi saya mulai dari Sidoarjo, dari sebuah situs yang namanya Pelawangan. Pelawangan ini artinya adalah pintu gerbang. Tapi kalau lawang adalah pintu, sedangkan Pelawangan itu adalah pintu gerbang, dan di situ saya melakukan penelitian selama 2 tahun. Dan terakhir saya dibantu oleh Institut Teknologi 10 November Surabaya melalui memakai alat-alat seperti georadar, geolistrik, dan VLF atau geomagnetik. Di situ ditemukan di sekitar pintu gerbang tadi ada lokasi atau lantaian-lantaian yang menyerupai lapangan gladiator. Jadi ada 32 hektar di situ. Jadi di kedalaman yang 5 meter, 7 meter, 10 meter, seperti undak-undakan yang raksasa sekali. Terus kemudian saya melakukan penelitian juga di Banyuwangi, di wilayah hutan Baluran sampai ke Situbondo.